Definisi demand dan supply, supply atau penawaran jumlah barang, artinya harga sudah mahal, nggak laku kejual, ya dia akan makan jual ya, jual buat harga murah ya. Dan demand juga sama, saya udah terangkan ini ya. Kalau misalkan permintaan bertambah, biasanya harga akan naik karena faktor dari permintaan ya. Barang atau jasa dan mampu dibeli oleh konsumen. Jadi konsumen mampu beli ya, harga lagi murah dan barang itu berpengaruh faktornya dari barang itu sendiri atau berdampak dari barang yang lain yang ada kaitannya ya, itu juga bisa pengaruh ya. Oke. Dan pada level supply demand ini sebenarnya paling sederhana nih ya. Rally based rally ya, ini istilahnya ya. Rally based drop ya. Dia bentuk rally naik, dia membentuk suatu konsolidasi atau membentuk demand. Ini bisa jadi demand, bisa jadi supply. Kalau dia tembus ke atas, maka dia jadi demand. Kalau dia begitu naik, rally, dia tembusnya ke bawah, dia jadi supply. Maka begitu dia turun, dia meninggalkan jejak jadi supply area, karena manuver dia di atas menjadi suatu area supply. Begitu pula juga drop based rally. Nah, istilah base ini adalah menjadi dasar dia supply atau demand. Ya. Nggak harus konsolidasi, nggak harus bentuk candlestick yang ngumpul, enggak. Base itu dia dasar atau area yang menjadi pembalikan. Dari bawah ke atas namanya demand, dari atas ke bawah namanya supply. Ya, ini seperti ini. Demand zone, supply zone. Ya. Kalau di bawah itu demand, di atas supply. Kita lihat di market. Walaupun yang otomatis ada ya. Yang otomatisnya ada. Nah, ini yang kosong-kosong aja enak nih. Oke, kita lihat di H4. Nah, yang jelas-jelas ini ya. Ini supply. Demand-nya mana? Yang lain bisa jawab dong? Ada yang tahu demand-nya di mana? Yuk. Ini supply udah ketahuan ya. Demand-nya mana? Euro CHF nih. Perlu contekan lagi? Ya. 1,45 Bang. Silakan Pak Dedi, bisa nggak Pak? Maksudnya saya gini, kan ada pulpen tuh, ya, atau icon pen, boleh dilingkarkan Pak area demand-nya? Atau siapa saja boleh? Ada pen, boleh dilingkarkan area demand-nya. Saya sudah buka nih untuk pen-nya. Silakan, biar interaksi. Area demand. Wis, Pak Diki. Nah, itu level, area. Itu level kalau menentukan segaris aja. Areanya mana nih? Oke. Mantap Pak Diki. Oke. Jadi areanya ini ya. Nih. Jadi berpotensi kalau dia turun ke area demand ini ya. Karena kenapa? Di sini bounce. Di area demand ini bounce, dia naik, dia turun lagi bounce ke atas, ya.
Tinggal yang dituju adalah, yang diuji kemana? Market menguji kemana nih? Dengan seperti ini. Didekati, oke, dekat dulu ya. Oh berarti harus kita bikin ini nih. Kita bikin satu, ini history ya. History. Nah, ini diuji nih. Di sini diuji, ya. Coba disentuh, ya. Atau coba ditembus, ya. Karena belum ada kesimpulan data yang memang apakah dia berlanjut menguji ke sini atau dia justru bounce ke bawah, ya. Karena belum ada data pola candlestick reversal. Jadi ini belum bisa kita berikan kesimpulan. Kalau memang sudah ada data pola candlestick reversal, maka kita bisa menyimpulkan bahwa berpotensi, ingat potensi ya, karena yang belum terjadi itu adalah prediksi dan kita wajib menyebutnya potensi, bukan suatu kepastian. Berpotensi dia turun sampai mana? Yang sini. Atau dengan Fibonacci retracement kita minta bantuan. Nah, misalkan di sini ada pola reversal. Ini belum ada ya. Nah, contoh ya. Nah, di sini ada beberapa level lagi. Tinggal kita menanti dia retrace ke sini, ingat retrace ya. Dia retrace ke sini, kalau ada pola reversal kita entry buy ya, karena diberlanjutkan untuk tes ini. Kalau tidak ada pola reversal, dia bisa tembus ini. Ya. Bisa menuju sini. Ya. Bisa menuju area demand-nya kembali. Oke? Jadi cara analisanya seperti itu. Untuk dimasuk di zona eksekusi. Walaupun cara analisa untuk lebih detailnya lagi, mulai dari monthly ya besok ya. Besok kita masuk market review dan outlook. Dari monthly, weekly, D1 untuk melihat kesimpulan long term perspektifnya. Ya, begitu kita dapat kesimpulan long term perspektifnya, masuklah kita ke zona eksekusi di H4 ke bawah. Nah, contoh seperti ini ya. Contoh ini kan zona eksekusi, begitu kita lihat bahwa euro coba tembus harga Swiss franc di level ini, ya, tetapi belum ada kesimpulan nih. Dia bisa saja tembus dan bisa saja dia bounce ke bawah, ya, mantul ya, dia mantul ke bawah, ya. Begitu mantul, dia berpotensi retrace di sini, ya, berpotensi retrace. Kalau memang ada kesimpulan data pola reversal, maka retrace lah. Potensi retrace-nya probabilitasnya besar. Ya. Selama belum ada pola candlestick reversal, bisa saja dia menuju sini. Ya. Misalkan merah, 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 merah. Nah, di sini ada perlawanan. Ya. Oke. Ya, silakan. Kalau misalkan kita bicara Fibonacci, dengan nariknya misalnya untuk besok, kita nariknya hari kemarin atau boleh hari-hari berikutnya? Kenapa nggak tarik dari yang tanggal 8 Januari, Pak? Terus ke bawah gitu, Pak. Tadi, Pak. Rule. Nah, Nih, baca dulu rule-nya, Pak. tuh. Pasang. Tarik dari kiri ke kanan, hubungkan signifikan low ke signifikan yang terdekat. Signifikan low ke signifikan high, dan signifikan high ke signifikan low. Maksudnya gini, ini kan satu rally yang terdekat. Ya. Kita ingin mencari dia retrace. Ya bisa sih dari sini. Ya. Ini juga satu rally. Ya. Ini big picture gambaran besarnya, satu dari atas ke bawah, berarti satu rally ke bawah. Nah, ya. Nah, tetapi kita ingin eksekusi, mencari dia retrace. Nah, begitu dia naik ke atas, ya di sini diuji, ya. Dan kita mau buy, kalau buy di sini kan nggak mungkin.
Ya mungkin saja sih, tapi nggak nawar, nggak ada negosiasi. Kita mencari dia koreksi dulu, koreksi retrace. Ya tariknya satu rally terdekat. Nah, makanya saya dengan butuh bantuan zigzag ini supaya Bapak dapat satu rally. Nah, ini satu rally dia di sini nih, sorry. Ternyata baca di sini. Ya. Nah, kita tarik. Ini belum jadi rally karena dia belum ada pola reversal. Kembali lagi, syaratnya harus ada pola reversal di resisten ini. Kalau belum ada, belum kita simpulkan tarik, belum. Ya. Nah, ini karena hari libur, kita ilustrasikan aja dulu seperti ini. Nah, berarti kita sudah mendapatkan area atau level di mana untuk kita beli. Kita sudah menentukan lokasi, Pak. Ya. Lokasinya di mana? Dengan support resisten Fibonacci. Ya. Nah, support resisten Fibonacci yang kita harapkan adalah retrace-nya. Retrace pembalikan sementara. Ya. Dari rally-nya dia ini. Dia dari bawah sini ke atas. Ya. Oke? Pak, makasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Nah, jadi cara nariknya itu kita butuh bantuan, ya kalau belum terbiasa melihat satu gelombang ya, dengan zigzag color itu bisa kita gunakan. Ya, gunakan saja nggak apa-apa jika untuk Anda untuk mencari satu gelombang ya, satu rally gelombang. Ini juga sama gelombang besar juga. Ya. Walaupun kita perhatikan tren utama dari Euro Swiss franc masih turun. Tren euro dengan Swiss franc sebenarnya masih turun. Kalau kita hubungkan di H1, di H4, satu ini yang kita tarik nih. Nah, dari atas ini ke bawah. Yang kita cari adalah peluang sell sebenarnya. Ya. Yang kita cari peluang sell ini supply selanjutnya ini ada nih, ini pin bar nih memang kalau kita hubungkan ya. Ini pin bar nih. Emang harus jeli sih. Ini ada hanging man. Nah, tapi nggak harus disentuh atau didekati ya. Nggak harus disentuh atau ditembus. Kalau dia pada pola reversal, boleh entry. Karena ini kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunan. Tetapi untuk menentukan level major, nah major supply dan demand, ya, kita sudah pernah bahas ya. Ada bisa jelaskan nggak? Major supply dan demand. Nah, major supply itu yang atas manuvernya panjang. Major demand itu, nah ini ya, ini major demand nih. Ya, nih major demand. Kenapa? Dia gelombang ini menghasilkan gelombang panjang. Dan major supply lainnya mana? Ya ini. Ya. Jadi ini di atasnya area resisten. Jadi kalau peluang untuk sell boleh di sini, boleh di sini. Dan kaitannya dengan trendline gimana? Nah, center di sini. 61,8 ketemu area supply yang bukan tergolong major, dan di sini ada trendline. Ya ini ada tanda-tanda lain nih. Di sini saya coba lihat osilatornya deh. Bisa divergen. Nah, kan? Oh enggak, sorry. Saya pikir ada hidden. Hiddennya sih di sini, saya pikir di sini hidden nih. Ternyata nggak hidden. Kalau dia manuver di atas bisa hidden. Nah ini untuk Fibonacci sih. Jadi kita nggak bahas Fibonacci. Sorry, stokastik. Oke, jadi di sini trendline ini menghubungkan antara high dan high, dan di sini berpotensi akan menguji bersamaan dengan
Fibonacci 61,8% yang kita tarik dari swing high ini ke swing low ini, dan di sini ada area supply yang berpotensi menguji 3 serangkai ini akan berpotensi menguji euro untuk dobrak ke atas. Tapi nggak nutup kemungkinan kalau dia tembus ke atas akan menuju sini yang diuji dan ke sini. Nah, jadi seperti itu. Kita udah nyimpulkan jadi satu kesimpulan ya. Jika ingin ambil posisi buy, tunggu retrace, tapi dia terbatas karena trennya turun. Ya, kalau kita lihat dengan moving average 200 pun juga ada nyimpulkan turun. Ya, di D1 ya. D1. Oh, sudah berbalik ya. Sudah mulai berbalik dia. Tapi secara trend major turun ya. Secara major trend turun. Nih. Ya. Major trendnya turun. Tinggal kita menentukan buy-nya, sell-nya di mana. Jika ingin buy, boleh memanfaatkan koreksi. Dan ini hubungkan saja nih. Nah, jadi supportnya. Begitu kita masuk ke ya. Nah, ini resisten, ini support. Ini supportnya, ini resistennya. Jadi key level untuk euro Swiss franc boleh sell di sini kalau ada reversal, boleh sell di sini juga atau di sini. Ya, di sini tuh ada ini nih, trendline yang panjang. Ya, D1. Dan ini trendline yang selanjutnya ini support. Berikut juga dengan double bottom. Nah, jadi untuk area buy di sini, area buy untuk short term di sini, area sell yang untuk long term di sini. Nah, atau juga boleh sell di sini, tunggu pola candlestick reversal. Oke, ini major supply, ini major demand di bawah karena dia menghasilkan satu gelombang yang panjang atau memanuverkan ke atas yang dengan panjang, maka manuver ini menjadi major atau yang utama sebagai demand-nya. Dan yang di atas ini sebagai majornya karena dia menghasilkan gelombang yang panjang sampai bawah sini. Ya. Dan sempat coba diuji tetapi tidak kuat karena dia sebagai major, dia dorong ke bawah. Nah, jadi kita sudah menentukan area untuk kita entry di euro Swiss franc dengan Fibonacci retracement, dengan trend line, dengan demand dan supply. Oke. Nah, kurang lebih bicara soal ini kan rally base, ini drop ya, drop, base rally, base drop, base drop, base drop, base rally, base drop, base rally. Ini konsolidasi, base drop, base rally, base drop, base rally. Base itu nggak harus konsolidasi ya. Ini area base, ya. Dia rally, ya. Oke. Jadi kondisi market seperti itu. Dan dari atas ini ya, base drop, base rally, base drop, base rally, base drop, base rally, base rally, base drop, base drop, base drop, base rally, nah dan seterusnya. Jadi istilah supply dan demand itu meninggalkan area manuver atas namanya supply, manuver bawah namanya demand. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi saya simpulkan, rancanglah trading plan Anda. Satu, identifikasi tren pada time frame D1, weekly dan monthly. Ya, artinya time frame ke atas itu sebagai identifikasi tren. Dan kedua, identifikasi support resisten pada time frame yang besar ke time frame kecil. Nanti kita praktekkan sebagai level entry Anda, buy atau sell, dan level exit. Dan tetaplah konsisten. Kuatkanlah fondasi psikologi Anda. Karena kalau dengan konsistensi,
dasarnya dari kuatnya pondasi, berpotensi Anda sudah mendapatkan suatu trading rule yang memang bisa dijadikan rekomendasi teknik entry trading Anda jika sudah terbiasa dengan konsisten dan disiplinnya, dan bisa menjadi peluang bisnis masa depan Anda yang siap dengan bekal yang mapan. Oke, itu saja dari saya untuk sesi pertama ini. Nanti kita masuk ke sesi kedua pada pukul 16.30 ya, 16.30, karena kita break dulu. Bagi yang ingin menjalankan ibadah sholat asar, silakan Anda menjalankan ibadah sholat asar. Bagi yang ingin toilet break, silakan toilet break. Bagi yang ingin rebahan dulu, silakan. Jadi saya akan masuk lagi pada pukul 16.30 untuk melaju praktek membuat satu trading plan. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih, salam trading santai. Sampai ketemu nanti 16.30 WIB di channel yang sama. Terima kasih. Semoga berkah hujannya, Pak. Amin. Amin, Pak. Oke, kita lanjut kembali bahwa untuk mengidentifikasi tren dan support resisten adalah bagian dari SOP kita dalam melakukan trading. Oke. Pertama, ini kita sekalian menganalisa ya. Oke, price action belum ya? Price action. Price action sederhana saja. Konsep dari pola-pola grafik ini adalah jadi suatu kesimpulan kita untuk data trigger entry, di mana price action bentuk-bentuk candlestick ini ya berada pada lokasi support atau resisten, dan penyeleksian untuk price action atau pola-pola candlestick. Pertama, kita lihat arah datangnya dari mana. Ya, jika kita menyimpulkan ada hammer, arah datangnya itu dari atas, lalu menyentuh area support atau level support, dan closing candle hammer secara sempurna itu tutupnya di atas, artinya opennya di bawah, tutupnya di atas, atau bisa disimpulkan dengan karakter warna. Jika warnanya itu biru, hijau, ataupun warna-warna bullish, kita bisa menyimpulkan bahwa ini hammer, dan ciri-cirinya itu adalah bodinya itu lebih kecil dan ekornya itu minimum 2 kali lipat dari body. Minimum ya, 2 kali lipat dari body. Itu seleksi kedua. Seleksi ketiga, ya, kita bisa entry langsung setelah hammer itu terbentuk di area support atau resisten, setelah dia dari turun, apalagi misalkan kalau dia retrace, ya, retracement berarti penurunan sementara, ya, baik itu retrace maupun reversal, ya. Retrace dan reversal itu sama-sama fungsi, cuma bedanya lokasinya di mana, ya. Kalau reversal dia benar-benar di support bawah, di dasar, ya. Kalau retrace itu memang di saat gelombang kencang atau gelombang tren naik atau tren turun, dia bentuknya hammer. Ya, kita boleh buy langsung, ya, atau tunggu satu candle berikutnya tutupin di atas atau sebagai additional candle. Ya, konsepnya sama seperti shooting star, gravestone doji, dan dragonfly doji. Arahnya dari mana dan warnanya itu warna apa, lalu dia berada di mana, ya? Apakah berada di resisten atau berada di support, ya? Kalau shooting star berada di support, itu bukan masuk tanda-tanda shooting star, tetapi memang masih tergolong pola candle shooting star, letaknya hanya tidak masuk seleksi untuk kita trigger entry, ya. Kalau hammer berada di atas, itu bukan suatu hammer jika warnanya biru atau hijau, ya, tetapi lokasinya bukan masuk seleksi untuk kita entry buy, ya. Oke, jadi dan pola-pola ini juga bisa menjadi area supply dan demand. Nah, semalam saya sudah sampaikan ya. Ini area ini jadikan saja begitu dia turun. Nah, di area ini berpotensi bounce,
atau bisa berpotensi reversal. Ya. Dan area resisten dengan pola candle pin bar shooting star, lalu inverted hammer, itu bisa jadi pilihan untuk kita mencari peluang di area supply. Karena di atas ini, area supply ini membentuk suatu penawaran harga yang sudah barang tidak laku dan dijual, ya, akhirnya menuju ke bawah sampai harga itu mendekati support resisten lainnya atau ke area demand. Ya. Begitu pula dengan Dragonfly Doji dan Gravestone Doji. Nah, Doji ini tergolong netral ya, tergolong candlestick netral. Boleh kita entry langsung buy atau sell, atau menunggu satu additional candle kembali untuk menyempurnakan pola doji tersebut. Ya. Misalkan satu candlenya tutupnya di atas, nah itulah menyempurnakan untuk kita trigger entry buy dengan catatan dia di area supply, area demand atau di area support. Ya. Nah, begitu pula dengan two candle reversal. Two candle reversal ini sama seperti konsep-konsep one candle reversal, seleksi arahnya dari mana, lalu bentuk candlenya seperti apa. Nah, bentuk engulfing ini, satu candle ini yang sebelumnya ditutup penuh. Artinya kesimpulan data buyer sudah mulai masuk lebih dominan dari candlestick atau periode waktu 4 jam sebelumnya, 1 jam sebelumnya, 30 menit sebelumnya, bahkan 15 menit sebelumnya. Kita bisa menyimpulkan periode waktu selanjutnya, pola candle-nya itu memakan penuh dari pola candlestick sebelumnya. Kita sebut ini adalah engulfing atau artinya memeluk. Ya. Nah, bearish engulfing sebaliknya, seleksi juga arahnya dari bawah, lalu periode candle sebelumnya ditutup penuh ya ke bawah oleh para seller, atau ini kesimpulan dari data pasar menyimpulkan bahwa tekanan jual lebih dominan daripada pembelian dari periode sebelumnya. Ya. Dan kita simpulkan engulfing ini sebagai bullish engulfing sebagai demand dan bearish engulfing sebagai supply. Maka daripada itu, jika harga kembali naik ya, menuju resisten atau support yang sudah terbentuk supply dan demand, maka kita bisa mengambil posisi tersebut dengan kesimpulan candle yang muncul pada area supply dan demand tersebut. Okay. Bullish piercing juga sama sebagai price action. Dia juga karakternya itu setengah dari body ya. Ini mother bar, inside bar ya. Ciri-cirinya itu melebihi setengah dari body candlestick sebelumnya. Ya. Dan dark clover juga sama, setengah body dari pola candle sebelumnya. Ya. Artinya adalah seller sudah mulai masuk dan buyer mulai masuk jika bullish piercing. Piercing itu hanya melewati setengah body, lebih soft sih memang. Ya. Dan satu lagi bullish harami. Nah, bullish harami ini adalah satu candle yang memang unik. Ya. Kenapa kok unik? Harami ini di dalam rentang. Bahasa Jepangnya itu hamil. Berarti dia menghamilkan ya. Bukan menghamilkan ya. Menciptakan atau membentuk harga, membentuk pola di mana ada gap di bentuk bullish harami ini dan bearish harami. Ya. Kenapa ada gap? Begitu dia tutupnya di atas, dia opennya di bawah dan tutupnya di bawah. Dan bullish harami juga sama. Begitu tutupnya di bawah candlestick pada periode sebelumnya, lalu dia bukanya di atas, tutupnya di atas. Ya, lebih besar dan membentuk pola harami. Nah, ini harami dan piercing bisa jadi area supply dan demand. Ya. Oke, kita masuk
ke market. Apa nih ya kira-kira ya? Coba gold ya. Oke. Kalau kita melihat closing candle di hari ini, kemarin ya, kemarin itu sudah menutupi closing candle bulan Januari. Jadi kita lihat lagi kondisi struktur pada grafik dan candlestick di bulan Januari. Pada bulan Desember ditutup lebih besar dari harga bulan November. Ya. Bulan November dia tutupnya ke bawah, bulan Desember tutupnya lebih besar dari open dan close bulan November. Ini kan opennya di sini, November. Tutupnya di bawah, ya, warnanya merah. Begitu Desember, opennya di sini, tutupnya di atas ini, ya, lebih besar dari open dan close bulan November. Lalu di bulan Januari sempat gap up dan tutupnya belum setengah ya, belum setengah body dari bulan sebelumnya. Berarti bulan Desember dan bulan November ini menyimpulkan bahwa inilah area bullish, ya, menyimpulkan area bullish, ya. Dan di bulan Agustus sebelumnya ini menyimpulkan area bearish, ya. Dan kita bisa tentukan level support resisten sebagai history high dan low di bulan pembalikan. Maksudnya gini, bulan pembalikan ini manuver atas, ini manuver bawah. Tentukan dulu resistennya nih. Oke, pakai warna merah. Ya, saya biasa pakai merahnya topato aja. Ya. Dan supportnya di sini. Ya, harga terendah ini ya. Nah, ini aja. Ini, sini. Atau nggak usah pakai ini deh. Pakai horizontal line. Warnanya merah. Karena monthly itu keterangan untuk warnanya merah. Nah ya. Nah ini jadi key level. Key level antara support di 1763 dan resisten 2074. Ya. Setelah itu kita masuk ke weekly. Nah, oke, bulan Januari ini tutupnya nggak lebih dari bulan sebelumnya ya. Ya. Walaupun dia tutup melemah, tetapi cenderung sideways, ya. Tinggal tunggu Februari. Kalau Februari masih di dalam rentang ini, ya, artinya ini mother bar inside bar juga sih. Ya, mother bar inside bar dia masih di dalam rentang. Kecuali kalau nanti tutupnya di atas dari bulan Januari, Februari, bulan Februari nanti tutupnya di atas Januari, menyimpulkan bahwa menyempurnakan bullish engulfing ini. Ya. Artinya jadi additional candle di bulan Februari ini. Masuk ke weekly. Ya, weekly kita lihat bahwa di sini ada support warnanya kuning dan resistennya ini ya. Nah, ini resistennya. Ya. Dan kita jadikan ini sini area supply nih, tapi terlalu besar ya. Terlalu besar. Nanti kita lihat di D1 coba. Ya. Dan ini juga terlalu besar engulfing-nya. Jadi kita jadikan level aja, key level. Ya. Jadi key level antara ini mingguan, ini bulanan. Nah, ini berarti harga tertinggi bulan Agustus, ini harga terendah di bulan, kita lihat lagi di bulan November. Nah, ini terendah di bulan Januari, ini tertinggi ya di bulan Januari juga, tapi awal bulan ya, awal pekan ini. Oke. Ini udah ya.
Setelah itu mundur D1. Nah, ini dijadikan area demand. Ya. Kalau enggak ini nih. Ini besar nih engulfing, ya. Ini area demand nih. Warnanya kita bikin hijau karena D1 itu karakternya warna hijau. Lalu di atas area supply-nya di sini ya. Ini ada engulfing. Ya, besar jadi memang. Nah, ini sebagai harga terendah di bulan sebagai bulanan lah ya, kita lihat ya. Masih warna hijau. Bikin key level lagi. History high low maksudnya nih. Mau pakai horizontal. Ini jadi resisten ya, yang kita tarik di D1. Ya. Oke. Dan mungkin juga kalau kita gunakan line chart ya, trend line ya. Ini ke sini ya. Itu trend line dan ini ke sini. Nah. Dia semakin sempit kan? Ya. Semakin sempit ya. Oke. Setelah itu kita mencari level entry nih. Mencari level entry, kita berasumsi bahwa harga emas masih di dalam rentang channel antara trendline yang bawah ini dan trendline yang atas ini. Jadi areanya masih di dalam channel ini. Tetapi di sini ada hambatan untuk dia naik di 1874 ya. Yang memang berpotensi akan diuji kedua kalinya karena D1 membentuk pola candlestick ini nih. Ini namanya apa nih? Ada yang paham? D1 Ace. Salah Pak. D1 ini kayak hammer terbalik berada di bawah, dia dari atas turun bawah. Buka ini. Ada yang lihat? Inverted inverted hammer. Emang nama itu memang kadang-kadang lupa Pak ya. Yang penting konsepnya ya. Ya. Inverted hammer ya. Inverted hammer itu kebalikan dari hammer terbalik, tetapi lokasinya berada di bawah. Dia dari atas. Ya. Hanging man dari bawah ke atas. Nah, hanging man ini hammer. Hammernya nggak terbalik, hanya lokasinya berada di resisten dan datangnya dari bawah. Ya. Oke. Ini kansnya potensinya makin menuju ke sini nih. Coba menguji lagi ke atas. Ya. Coba menguji lagi ke atas, tapi rentangnya masih sideway ya. Rentangnya masih sideway nih. Masih bolak-balik sini. Ya, kalau dengan gelombang 1, dia kan dari atas ini 1, 2, 3, 4, ya. Ya mungkin saja ada 5 sini. Nah, jika 5 ini, misalkan ya kita coba ilustrasikan, tinggi polanya kan segini. Jika dia koreksi atau naik dulu ke sini, ya, maka dia coba tembus di sini, maka kurang lebih jika tembus di sini akan menuju sini. Ya. Nah, akan menuju sini nih. 17-an lah. Tapi dia harus ke atas dulu nih dalam periode dalam jangka waktu dekat. Potensinya dan secara teorinya seperti itu. Kembali lagi, besok lihat kondisi market yang sebenarnya. Kita hanya bisa memprediksi, ya, kepastiannya itu nanti saat aktual. Oke,
prediksi Pak, kita masih, ya silakan. Bagus, mau tanya Bagus. Ya, Pak, untuk terkait dengan yang level harga tertinggi di D1, ini ya. kan dia ada di Imported Hammer, Pak, yang tertingginya. Terus yang terendahnya kenapa di sini, Pak ya? Tertingginya imported. Boleh dengan coretan, Pak. Silakan, Pak. Ya, biar nggak subjektif. Mohon maaf, silakan. Ya, bentar, Pak. Bisa nggak subjektif ya. Ada Nggak mau ya, Pak ya? di pakai komputer, Pak ya. Iya, Adanya di komputer. di view option kan, Pak ya? Di option ya. Saya belum pernah jadi partisipan sih. Jadi Iya, di option Anonet ya. Iya, betul. ya, Anonet. Iya. Ya. Silakan klik Anonetnya, Pak. Nanti keluar icon pen. Karena supaya nggak Pen. subjektif nih. Ini Pen, inverted pen. ya. Hammer. Ini hanging man. Kenapa nggak mau ya? Oke, Nggak mau. baik. Gini Pak, maksud begini Pak. Kan itu di level harga terendah di D1 kan di 1831. 18 Yang Bapak bikin tuh yang diwarnai hijau. Iya, ini ya. Nah, kenapa nggak di sini Pak, di bawah yang di hammernya itu? Kenapa inverted hammer ini nggak di sini gitu? Bukan maksudnya harga terendahnya nggak di ekornya hammer ya, inverted hammernya itu, karena dia kan di D1 Pak. Oke. Ini warna hijau ya. Kita ambil kesimpulan harga terendahnya ini dan harga tertinggi ini ya. Iya. Ya. Satu rentang ya, satu rentang. Atau garis horizontal ini adalah key level. Ya. Kenapa kok bukan di sini? Oh, maksudnya bukan di itu ya, bukan ngambil di candle D1-nya Pak ya, bukan ya yang? Ya, betul. Jadi bukan mengambil dari sininya untuk harga terendahnya, bukan. Iya, betul. Bukan di situ ya? Bukan. Saya mencari key levelnya, level kuncinya. Oh, tadi saya pikir ngambilnya di harga terendah di candle D1-nya gitu, Pak. Bukan. Oh, gitu ya. Bukan ya. Oke. Kita ambil dulu level kunci. Level kunci berarti antara resisten dan support ya, berdasarkan level ya. Level itu bukan area. Dan di sini ada level kunci mingguan nih. Kan ada kuning. Ya. Mingguan tingginya di sini. Ya, kita rapikan lagi nih ujungnya. Nah, tinggi di sini nih. Dan ini bulanan di bawah. Ya. Dan inverted hammer ini terbentuknya tersebut 3 hari setelah level terendah yang kita anggap di level kunci. Saya ambil ini ke sini. Kenapa kok nggak di sini? Ini saya ambil kategori mingguan, agak besar nih. Ya, agak besar. Berarti sekarang harga masih di area support. Kalau menuju sini. Ya. Nah, inverted hammer munculnya ini memang saya anggap tergolong kurang sempurna arahnya, walaupun dari atas ke bawah, tetapi dalam rentang sideway. Nah, rentang sideway yang kita ukur dengan level kunci ini nih. Level kunci. Nah, kita belum eksekusi, Pak, di D1. Nanti eksekusinya masuk ke H4, ya. Di manakah rentang untuk buy? Ini kita rapikan lagi nih. Biar rapih ya. Nah, biar rapih. Coach, tambahan Coach. Ya. Itu tadi inverted hammer, kalau ditarik Fibo dari 30 November ke atas, itu jatuh di Fibo 61 loh Coach. Ininya ya. Iya. Coba kita gunakan Coba tarik deh. alat bantu Yang
Ya, dari 1763. Nah itu, tarik ke atas. Bentar, saya buat warna hijau dulu. Nah, persis tuh itu area. Memang kemarin, dari kemarin saya jaganya di situ terus. Jebol nggak dia ke bawah gitu. Yes. 1839. Kemarin saya patokannya itu. 61. Nah, ini area kuat nih. Oke, kita simpan dulu nih, Pak. Kita simpan sebagai kesimpulan konstruksinya, ya. Konstruksinya di sini 61,8% dan histori ini historical level ya. Ini channel pada D1. Berarti kita masuk ke H4 ya. H4 ini jadi level psikologi nih, ya. Area ini jadi level psikologi. Tinggal saya ingin mencari demand-nya nih di sini nih. Ya. Ini demand nih, sorry. Ini ada engulfing ya. Ini engulfing ya. Ini saya jadikan area demand. Warnanya ini sudah masuk zona eksekusi di H4 ya. Sudah masuk zona eksekusi. Nah, berarti ini lokasi yang memang berpotensi menahan harga ke bawah ya. Jika muncul pola candlestick reversal di H4 pada area ini ya, kita boleh entry buy targetnya ke sini di level ini. Ya. Kalau kita gunakan Fibonacci lagi dari sini ke atas ini, boleh, karena di H4 ya. Satu rally ya. Warnanya ganti, warna pink magenta. Nah, ini ketahan, ini area juga, ini 76,4 ya. Jadi area hambatan. Level ini yang memang berpotensi menahan nih. Tinggal kita mau panjer atau menunggu pola reversal. Karakter dari gold, disiplin atau patuh terhadap reversal juga ya. Patuh terhadap price action, sorry. Ya. Ini engulfing, sorry, seperti bukan engulfing ya. Kembar ya dia, hampir kembar nih. Ya. Hampir kembar. Ini berpotensi mendorong ke bawah. Tapi ada rejection, berpotensi rejection di sini, berpotensi menolak ya. Rejection itu ada penolakan di sini. Ya. Tetapi jika dia mendobrak ke bawah, oh sorry warna merah harus ya, dan tutupnya di bawah, ini beda. Ya. Ini area demand yang kita jadi tahanan ya, warna pink, ternyata dijebol. Ini berpotensi retest atau dia coba koreksi ke atas untuk melanjutkan ke bawah. Ya. Kemana? Ya, targetnya ke sini. Ya. Akan berpotensi gini. Naik pun juga nggak besar. Ya. Bisa saja nanti disabet lagi ke bawah. Ya, seperti ini. Dan sampai bawah sini. Ini kita buat forecast-nya ya. Nah, skenario jika seperti ini akan mencari peluang sell ya untuk short term. Tetapi lebih baik mencari buy di sini yang di hijau. Ya. Atau memang jika di sini dia reversal, nah reversal nih beda nih. Ada pola candle yang besar. Satu candle ini misal ini bobot piercing nggak sebesar hammer ya. Misalkan ada hammer seperti ini. Ya. Contoh bukan hammer ya. Saya dari sini ya. Contoh dia turun di sini. Ya. Lalu di sini ada hammer. Dia turun ke bawah, turun ke bawah. Dan di sini ada hammer. Nah, ini peluang. Kenapa kok peluang? Hammer ini berada pada zona area demand yang kita tarik pada D1. Ya. Hammer ini
pada zona area demand yang kita tarik pada D1 karena ini warna hijau ya, warna hijau. Nah, tetapi kalau nanti munculnya candlestick yang bobotnya tidak besar seperti piercing atau piercing line atau Harami itu kan cenderung sideway atau konsolidasi atau inside bar ya. Jadi belum bisa menyimpulkan entry buy ya. Jika dia tutup butuh additional candle, kalau tutup kembali ke atas ini berarti naik. Kalau misalkan dia tutupnya ke bawah berarti lanjut. Nah, kecuali kalau dia tutup di bawah nih candle pertama ini yang dijebol ke bawah, lalu dia ke bawah terus, ingat jangan panik, tunggu menyelesaikan pola candle-nya. Kalau membentuk pola candle reversal, ini masuk zona area buy ya, area demand yang warna hijau ini, ya. Dan di sini Fibonacci 76,4 dan dia juga sebagai support resisten, ya. Nah ini skenario-nya jika dia break ke bawah, ya. Tapi kan belum terjadi. Maka kita buat suatu planningnya seperti itu. Nah, tetapi kalau di sini ada pin bar di area yang warna pink ini demand di H4 dan di sini ada trend line, di sini ada 61,8 Fibonacci yang kita tarik dalam time frame D1 karena warnanya hijau. Nah, ini peluang entry buy boleh. Ya. Buy langsung juga boleh. Atau butuh additional candlestick juga boleh. Targetnya itu ke sini. Targetnya dia itu menuju tes ini lagi. Jika ada petunjuk data yang terekam pola reversal, ya. Jadi bukan retest lagi, retest dalam skala D1, ya. Tetapi dalam skala H4 dia reversal. Kenapa D1? Masuk pada level 61,8% Fibonacci yang kita tarik di D1. Masuk ke H4 sebagai level eksekusi atau zona eksekusi, ya berarti kita mencari pola candlestick reversal. Nah inilah ada reversal. Ya. Oke, ada reversal di area ini. Nah, jadi kita sudah rencanakan seperti itu. Begitu kita lihat pola candlestick-nya belum menentukan kesimpulan seperti yang update sekarang ini, ya masih wait and see. Kita sudah menentukan lokasi. Lokasi tersebut bisa kita panjer atau bisa kita menunggu kesimpulan yang lebih detail lagi dan itu masuk dalam salah satu karakter gold, patuh terhadap price action. Ya. Nah, begitu kita tunggu, ya sudah sabar menanti. Lalu sediakan kopi, setiap 4 jam sekali kita cek, ya kita kontrol apakah ikan kita sudah mulai muncul. Kalau ada ikan berarti silakan Anda sikat, ya. Jangan lupa stop loss dan taking profit di input, ya. Karena batasi kerugian dulu, baru kita targetkan keuntungan kita. Oke, ada pertanyaan? Mundur dari monthly tadi ya, monthly dari candlestick kosong ya, terus ke weekly, ke daily, itu udah kita identifikasi pada long term ya. Pak, Ya itu, silakan. Itu kan area yang pink sama hijauan itu lebar banget Pak, bisa hampir berapa poin. Jadi kita kira apa itu Pak? Main itu Pak, gimana Pak? Bicara soal supply demand itu area dari candle, ya satu. Lalu yang kita tunggu price action di lokasi tersebut, ya. Kita tunggu lagi price actionnya, barulah trigger kita untuk entry buy atau sell. Sekarang buy berarti kalau pada area hijau, panjang karena tarikan di D1. Coba tadi ikuti Pak, ya. Tarikan di D1. Ya. Nah, D1 ini ada engulfing besar. Ya. Tadi kita udah bahas ini. Ya. Ada engulfing besar, ya jadi satu area. Bicara panjang pendek ya market yang menentukan. Bukan maunya saya ya. Market yang menentukan seperti itu, ya udah kita ambil zona kesimpulan pada area tersebut. Pak, jadi kalau gitu nanti lebar-lebar itu sesuai dengan timbarnya itu Pak ya? Yes. Sampai ujung ke ujung Pak ya? Betul, sesuai dengan price action-nya. Ya. Dengan pola candlestick-nya tersebut. Ya. Iya.
Karena semakin lebar, wah bobotnya semakin besar dia. Karena buyer-nya yang masuk pada pada rentang waktu tersebut besar. Artinya pembeli sudah mulai ada atau mengantri di level tersebut. Seperti ilustrasi daging sapi. Di 80.000 per kilo itu udah banyak menunggu. Begitu harga turun ke 80.000 udah mulai bounce naik lagi ke atas. Udah banyak permintaan konsumen. Intinya tentuin wilayahnya lebar-lebar nggak apa-apa, yang penting tunggu pin bar-nya Pak ya, action-nya Pak ya, baru kita ambil posisi Pak ya. Betul, karena untuk menyimpulkan probabilitasnya lebih besar lagi. Boleh kita buy limit di situ atau panjer istilah Pak Chandra ya. Ini kalimat dari Pak Chandra keren juga, panjer di area tersebut ya. Atau buy limit itu panjer ya, buy limit, sell limit itu panjer kalau kita berbisnis ya. Atau menunggu price action-nya. Lebih mau yang mana terserah. Kalau sudah yakin ya udah panjer aja supaya nggak nungguin. Kekurangan dan kelebihannya ada. Kalau nunggu price action, siap per 4 jam sekali lihat candle. Ya. Pakai logika aja, begitu mendekati H4, candle-nya mendekati level support atau area tersebut, ya udah nunggu H4 ya, tunggu closing. Ya. Tunggu closing. Atau di H1 ya sama, tergantung konsep ke trading kita. Tetapi dalam kondisi saat ini memang sideways, coba kita masuk lagi ke H1, seperti apa kondisinya. Nah, ini belum selesai nih. Ya. Jika besok ada additional candle, tutupnya di atas, dia naik. Ya. Oke. Ini di 76,4% dia berhentinya. Yang kita tarik pada warna pink H4. Iya. Ternyata dia tutupnya belum penuh. Karena udah closing, market udah close di sesi minggu kemarin. Berarti kita menunggu satu candle additional di hari Senin, 1 jam. Jika, misalkan nih, selalu jika terus ya, kan perakiraan. Tutupnya di atas, ya, dari pola candle sebelumnya, boleh entry buy untuk jangka pendek ya. Target kemana? Ya sini dulu. Target sini dulu nih 50%-nya dulu. Ya. Nah, ini bisa jadi nih bentuk head and shoulder nih. Ya Pak Chandra ya. Bisa jadi H1 nih berpotensi membentuk head and shoulder. Ya. Untuk menyempurnakan di H4 dan D1. Ya. Atau bisa jadi dia tembus lagi ke atas, bisa. Lihat aja struktur marketnya seperti apa, karena memang belum ada trigger fundamental mendukung penuh, tetapi di sini closing candle di H1 belum ada kesimpulan untuk buy, tetapi jika Anda yang ingin serobot duluan, boleh saja buy, ya. Tetapi konsekuensinya, lihat di sini ada stop loss. Ya. Begitu buy, saya sih lebih baik nunggu satu candle nih, additional candle. Ya. Kalau tutupnya lebih besar daripada mother-nya ini, atau candle yang besar ini, boleh entry buy. Ya, berarti nanti buka jam 6, ya, tutup jam 6, jam 7, ya. Jam 7 udah dapat kesimpulan tuh. Ya. Dapat kesimpulan, apakah di H1 ada buyer masuk, ya. Jika gap up, misalkan ini, gap up, ya, kalau gap up potensi dia akan koreksi menutupin gap, tapi lebih banyak dorong ke atas. Ya. Jika H1 nanti gap up, ya misalkan begini, nah ini besar nih, besar kemungkinannya nih, targetnya tapi ya potensi sama sini, nggak besar-besar, 1861 atau 1865 nih, ya levelnya sudah kita perakirakan, ya. Oke, ini namanya market strategi ya. Kita sebelum market bergerak, kita sudah membuat suatu perencanaan atau perakiraan, dan ini belum suatu kepastian, karena sesuatu hal yang belum pasti itu adalah prediksi, ya, dan probabilitasnya bisa kita besarkan kembali
berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki, sehingga kita bisa memiliki suatu keyakinan untuk berdagang atau berbisnis dari berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Maka daripada itu, konsistenkan, ya, apalagi ikut berlatih terus rajin, lama-lama kan peka. Lama-lama peka, melihat suatu peluang, sudah nggak buta lagi. Sudah ibaratnya, sudah ngeblend lah dengan aturan atau SOP trading yang Anda buat sendiri. Ya,